Setelah Rudeus melaporkan mengenai lingkaran sihir teleportasi yang telah dihancurkan, Orset tersenyum dan menyebut Hitogami bodoh karena strateginya yang mudah dibaca. Alasannya adalah lingkaran sihir teleportasi tersebut dijaga ketat dan hanya dapat digunakan oleh bangsawan kelas atas dan petinggi kerajaan untuk melarikan diri. Yang dimana itu berarti tersangka utama bidak Hitogami jadi mengerucut pada pangeran pertama Grabel atau menteri senior Darius. Penilaian Orset ini disetujui oleh Rudeus dengan menganalogikan Hitogami sebagai pecatur yang buruk. Lantas, apakah Hitogami itu buruk dalam menyusun strategi? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus menguraikan secara jelas mengenai kekuatan Hitogami dan keterbatasan dari kekuatan tersebut. Pertama, Hitogami memiliki kemampuan untuk membaca takdir dan masa depan seseorang. Jika diumpamakan, ini sama seperti di saat kita menonton suatu pertandingan catur sampai selesai, dan video pertandingannya kita putar kembali dari awal, kemudian kita tonton ulang. Tentunya kita jadi sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa hasilnya. Satu-satunya yang membedakan antara kita dengan Hitogami adalah Hitogami tidak perlu menonton ulang untuk mengetahui hasilnya. Hitogami dapat mengetahui hasil dari suatu kejadian yang jauh, bahkan sampai 100 tahun di masa depan. Kekuatan ini dapat dibuktikan ketika Hitogami memperlihatkan ramalannya secara visual kepada bidak-bidaknya. Contohnya ketika Hitogami memperlihatkan mimpi tentang situasi di kastil kerajaan Ashura kepada Dewa Air. Contoh yang lain adalah ketika Hitogami memperlihatkan mimpi ke Rudeus agar bertemu Kishirika dengan tujuan menunda pertemuannya dengan Roxy. Serta di akhir cerita ia memperlihatkan bagaimana dirinya akan disegel di masa depan. Selain melihat takdir dari seseorang, Hitogami juga dapat mengubah masa depan tersebut dengan mengendalikan bidak-bidaknya. Hitogami dapat melihat masa depan yang jauh itu seperti garis waktu yang bercabang. Dia tinggal memilih masa depan mana yang menguntungkan bagi dirinya. Sebagai contoh, Hitogami memiliki pilihan untuk membujuk Rudeus untuk mempengaruhi anak-anaknya agar membenci Orsted dan juga mendukung rencana Hitogami. Tetapi Hitogami lebih memilih untuk menyarankan Rudeus untuk ngecek ruang bawah tanah, karena pilihan yang lain itu tidak berguna. Untuk kemampuan yang satu ini, Hitogami mirip seperti AI catur yang mengevaluasi ribuan hingga jutaan kemungkinan langkah, kemudian memilih pilihan yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Kemudian untuk kemampuan bertarung, intinya Hitogami adalah yang terkuat setelah Orset di masa sekarang. Jadi Orset akan kalah dalam bertarung jika tidak dalam kondisi primanya. Setelah membahas kekuatan Hitogami yang tampaknya tidak terkalahkan, sebenarnya kekuatan itu tidak absolut dan tentunya memiliki keterbatasan. Keterbatasan di sini merujuk pada sesuatu yang menyalahi aturan dunia. Keterbatasan yang pertama, kemampuan masa depan Hitogami tidak termasuk untuk melihat masa depan yang bercabang, akibat kemampuan dari memutar balik waktu. Maksudnya begini, Hitogami masih dapat melihat Rudeus tua akan melakukan eksperimen sihir untuk kembali ke masa lalu, karena Hitogami bisa memantau terus masa depan dan takdir dari Rudeus tua. Yang berada di luar penglihatan Hitogami adalah sejauh mana Rudeus kembali ke masa lalu. Apakah kembali ke 5 tahun yang lalu, 10 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin Hitogami tidak tahu apakah sihir waktu tersebut berhasil atau tidak. Karena sihir waktu adalah sihir yang menyalahi aturan dunia. Titik di mana terjadinya pertemuan dengan Rudeus tua menjadikan masa depan memiliki garis waktu yang baru pada alur Rudeus muda. Intinya, Hitogami baru dapat melihat masa depan yang sebelumnya tidak dapat dia prediksi ketika terjadinya pertemuan antara Old Deus dan Prodeus muda. Kejadian serupa juga pernah terjadi saat bencana teleportasi terjadi. Garis waktu baru yang tidak pernah dilihat Hitogami sebelumnya kemudian muncul. Karena bencana teleportasi yang diakibatkan oleh seorang Miko di masa depan adalah hal yang menyalahi aturan dunia. Kalau kalian bermain catur, pasti mengetahui bahwa setiap langkah yang sudah digerakkan tidak dapat dibatalkan, atau istilahnya itu tidak bisa di-undo. Dalam kasus di Mushoku Tensei, tombol undo sama dengan sihir waktu. Nah, undo itulah yang dilakukan oleh Rudeus II. Hitogami mengetahui dalam 50 langkah ke depan, Rudeus akan diberi kesempatan untuk undo. Tetapi Hitogami tidak tahu Rudeus akan mundur berapa langkah. Ya mungkin dikiranya hanya 2 atau 3 langkah saja, tetapi
ternyata andonya 50 angka lebih. Makanya Hitogami kesal karena hal tersebut. Karena alur permainannya akan berubah menuju ke hasil yang tidak diinginkan Hitogami. Gimana nggak kesal coba? Mendapatkan kesempatan ando satu langkah mundur saja seharusnya tidak diperbolehkan dalam permainan catur. Apalagi sampai 50 angka. Sedangkan untuk kasus Miko yang menyebabkan bencana teleportasi, itu mirip seperti mengacak-acak beberapa bidak yang ada di papan catur yang tentunya tidak pernah ada dalam aturan bermain catur. Dan bidak yang diacak-acak itu membuat posisi Hitogami dirugikan. Kedua, Hitogami tidak dapat melihat takdir Orsted secara langsung beserta orang yang memakai gelang pemberian Orsted. Tetapi mungkin Orsted salah paham mengenai keterbatasan Hitogami yang satu ini. Jika diibaratkan dalam permainan catur, Orsted seperti bidak transparan yang tidak dapat dideteksi oleh lawan. Bidak tersebut bisa di posisi ini, di sini atau di sana tanpa diketahui pemain. Pemain hanya akan diberitahu informasi bahwa dalam beberapa langkah bidaknya akan dimakan atau mungkin hilang oleh bidak transparan tersebut. Jadi, pergerakan Orsted di masa depan sebenarnya masih dapat dilihat oleh Hitogami jika di masa depan bidak transparan tersebut bentrok dengan bidak yang tidak transparan. Buktinya Hitogami meramal bahwa anak-anak Rudeus pasti akan bergabung dengan Orsted untuk mengalahkan Hitogami. Tetapi konsekuensi dari mengetahui bergabungnya anak-anak Rudeus dengan Orsted berarti mengetahui tindakan yang akan dilakukan Orsted, yaitu salah satunya adalah bekerja sama dengan anak Rudeus. Tindakan Orsted yang lain yang dapat diramal oleh Hitogami adalah takdir Rudeus yang tidak dapat mati meski bertarung dengan Orsted. Itu berarti Hitogami mengetahui perbuatan yang akan dilakukan Orsted, yaitu tidak akan membunuh Rudeus. Bukti yang lain adalah Hitogami mengetahui Orsted akan menang melawan Laples meskipun Orsted di urutan kedua. Padahal Hitogami belum pernah melihat pertarungan tersebut. Lalu, apalagi kalau bukan kemampuan melihat masa depannya. Jadi, meskipun Orsted dapat terhindar dari penglihatan Hitogami secara langsung, Hitogami tetap masih dapat melihat pergerakan masa depan Orsted melalui bidak-bidaknya. Itulah mengapa gue yakin Hitogami berbohong saat dia mengatakan dia tidak mengetahui kalau Rudeus akan bertemu dengan Orsted dan membuat Rudeus menjadi donat. Jadi apakah Hitogami adalah pecatur yang buruk? Buat gue pribadi, tentunya Hitogami adalah pecatur yang ulung. Orsted menganggap bahwa ketika bidak Hitogami ketahuan, itu berarti Hitogami telah mengambil langkah yang salah. Padahal kan belum tentu demikian. Tujuan Orsted adalah membuat Ariel menjadi seorang raja. Tetapi itu bukan berarti tujuan Hitogami adalah sebaliknya, yaitu menggagalkan Ariel menjadi raja. Emang benar sih, ketika Ariel terbunuh dan Gravel yang menjadi raja, itu akan menguntungkan Hitogami. Tetapi dengan kemampuan Hitogami, seharusnya dia telah mengetahui siapa yang akan jadi rajanya dan juga tindakan yang akan dilakukan Orsted. Karena Hitogami dapat melihatnya melalui takdir bidaknya. Bahkan pasti Hitogami juga bisa melihat takdir melalui Ariel Ashura. Apakah dia akan mati atau menjadi raja? Meskipun Hitogami tidak menemui Ariel Ashura secara langsung. Bagaimana kalau rencana Hitogami sebenarnya bukan untuk membunuh Ariel, melainkan tujuannya adalah untuk membuat para pewaris aliran Dewa Air menjadi musuh Orsted di masa depan. Dan juga sekaligus mencegah Kaisar Utara bergabung dengan pihak Orsted. BTW, ini orang kalau masih hidup, gue yakin dia pasti bergabung dengan Orsted. Tapi karena pas itu dia lagi disewa aja, makanya posisi dia jadi musuh. Hitogami dapat mengetahui hasil dari suatu peristiwa bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Dan bukan berarti ketika hasil dari peristiwa itu dalam kutip terlihat menguntungkan pihak Orsted, kita langsung menyimpulkan Hitogami buruk dalam strategi. Hasil permainan catur tidak ditentukan dari berapa banyak bidak yang berhasil Anda makan, tetapi ditentukan oleh siapa yang berhasil membuat raja lawan tersudut. Ya kali lu pada percaya sama orang yang win rate-nya 0%. Siapa tuh yang win rate-nya 0%? Siapa lagi kalau bukan Orsted Satoru? Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, jika diibaratkan catur, Hitogami lebih powerful dibanding AI, karena AI tidak dapat membaca masa depan yang pasti. Kesimpulan yang kedua, strategi yang mudah dibaca tidak selalu berarti buruk apabila dengan cara itulah yang membawa seseorang kepada kemenangan. Kesimpulan terakhir, kalau kita kesulitan memenangkan game catur melawan komputer, caranya gampang. Di saat kita sudah menemui jalan buntu, pencet tombol undo berkali-kali. Setelah itu kita acak-acakin bidak di papan catur, sampai posisi bidak catur menguntungkan kita.